Di berbagai bagian, Alkitab membandingkan kehidupan orang percaya dengan pembangunan sebuah bangunan. Contohnya, surat Yudas mengatakan, "Bangunlah diri kalian di dalam iman kalian yang paling kudus." Tercatat dalam ayat 20. Rasul Paulus juga menggunakan gambaran yang sama di berbagai tempat. Kalian adalah bangunan Allah. Sebagai arsitek yang bijaksana, aku meletakkan fondasi. 1 Korintus 3 ayat 9 dan 10. Di dalam Dia, kalian juga dibangun bersama-sama ke dalam tempat kediaman Allah di dalam Roh. Efesus 2 ayat 22. Aku mempercayakan kalian kepada Allah dan kepada firman kasih karunia-Nya yang sanggup untuk membangun. Kisah Rasul 20 ayat 32. Dalam semua ayat ini, kehidupan orang percaya dibandingkan dengan pembangunan sebuah bangunan. Dalam tatanan alami, hal pertama dan paling penting dari setiap struktur bangunan permanen adalah fondasinya. Fondasi tentu saja menempatkan batasan terhadap berat dan tinggi bangunan yang dapat dibangun di atasnya. Fondasi yang lemah hanya mampu menopang bangunan kecil saja. Fondasi yang kuat dapat menopang bangunan yang besar. Ada hubungan yang tak terpisahkan antara fondasi dan bangunan. Di kota tua Yerusalem ada sebuah rumah yang dibangun oleh seorang Asyur. Orang ini memperoleh izin dari pemerintah kota untuk membangun rumah 2 lantai, dan fondasinya telah diletakkan sesuai dengan aturan itu. Namun dengan maksud untuk menambah penghasilannya dari menyewakan bangunan itu, orang Asyur ini membangun lantai 3 tanpa mendapat izin untuk melakukan itu. Hasilnya adalah ketika ada orang yang benar-benar tinggal di dalam rumah itu, seluruh bangunan mulai ambles ke salah satu sudut dan akhirnya menjadi miring. Apa alasannya? Fondasinya tidak cukup kuat untuk menopang rumah yang coba didirikan oleh orang tersebut. Demikian juga dalam tatanan spiritual. Hal yang sama juga terjadi di dalam kehidupan banyak orang yang mengaku Kristen. Mereka memulai dengan segala niat untuk membangun sebuah bangunan kehidupan Kristen yang indah dan megah di dalam kehidupan mereka. Tetapi sayang sekali, tidak lama kemudian bangunan indah mereka mulai ambles, menjadi tidak beres, dan keluar dari kebenaran. Bangunan itu miring dan aneh, bahkan itu roboh seluruhnya, dan tidak menyisakan apapun, kecuali tumpuan nazar-nazar, dan doa-doa, dan mimpi-mimpi, dan niat-niat baik yang tidak pernah tercapai. Di bawah tumpuan reruntuhan ini, penyebab kegagalannya terkubur. Itu adalah fondasinya. Fondasinya tidak pernah diletakkan dengan baik
sehingga tidak mampu menopang bangunan indah yang telah direncanakan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk menolong aku membangun kehidupanku di atas satu-satunya fondasi yang cukup kokoh untuk pembangunan sebuah rumah hidup yang kokoh dan mampu menghadapi badai apapun. Yesus Kristus, Putramu dan Juru Selamatku, Dia adalah fondasiku. Aku sepenuhnya mempercayakan hidupku kepadamu. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah Anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku, sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak
atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk, supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih, Tuhan, untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.